Satu acara TV yang aku nggak bisa sebutin ngundang kayaknya bukan TP deh, jangan TP deh. Yuka oke, Jot oke, Niko oke, TP yang paling nggak oke deh. Nah ini tuh hal ngentot yang gue bilang ke lu guys. Iya karena secara skill set nggak nyampe gitu loh. Jadi lu gak bisa bedain dia lagi playing dumb, Gini. atau lagi overthinking, Itu kan, atau beneran dumb. kan kontol. Kalau misalnya aku di Pesta Pora, PD mampus aku. Hah. Kemarin ngedrum di Pesta Pora, PD mampus. Pola pikirnya dibalik aja. Menurut lu gue ada skill set buat pesta pora? Jujur enggak. Ya udah, gue gak overthinking. Gue gak ngerasa pantas. Tapi dengan bayangkan- pola pikir kayak gitu, Gini. pola pikir kayak gitu, harusnya kan gue gak ikut pesta pora. Gue selalu bilang gue gak mau ikut pesta pora. Tapi Bayangkan, ya itu kan sebenarnya sama kan. Bayangkan kalau misalnya kau sendirian yang diundang ke Pesta Pora. apa? Kau perform sendirian di Pesta Pora. Itu udah gini. Ini gue bisa debatin lu bisa sampai pagi nih. Ayo. Pesta pora kalau gue diundang sendiri. Walaupun gue gak ada skill setnya, walaupun gue bukan musisi, kan ada alasan gue diundang. Kenapa dia undang gue sendirian? Padahal di kepala gue, kayaknya gue gak punya skill set itu deh. Oke. Ya kan? Oke. Tapi gue diundang nih. Ada alasan kenapa gue diundang. Oke? Gue tanya, kan lu kalau acara TV nih biasanya, lu akan di-guide nih. Kira-kira lu bakal ngapain aja? Setahu gua, lu bakal di-guide. Itu kan gua nanya, lu mau ngapain gua? Lu mau ngapain? Gua mau ngapain di Pesta Pora? Misalnya dia jawab lah, gua nyanyi. Sama kayak halnya mungkin kalau acara TV dia bilang, ya udah, lu jadi lu aja atau lu ngelucu. Nah, itu kan acara udah Misalnya kayak gitu. Iya. Misalnya kayak gitu ya. Oke. Misalnya kayak gitu ya. Di Pesta Pora nih. Ya kayak gitu ya, segala macem. Apakah gua ambil? Gua ambil. Karena nggak semua orang bisa ditawarin kesempatan itu. Apa caranya? Gimana caranya gue nge-research. Ini Pesta Pora ini apa? Kenapa dia bisa manggil gua tanpa gua harus bertanya langsung? Karena kalau gua tanya langsung kenapa lu undang gua, rasanya NPD banget. Gitu. Jadi gua akan cari oke, Pesta Pora biasa bawainnya kayak gimana, crowdnya segala macam. Lu kalau mau bedain TV sama Pesta Pora, itu crowdnya sama. Yang satu televisi nasional, tapi yang ini bayar tiket untuk nonton gua. Langsung datang. Nah, sekarang kita tuh ngomong masalah riset. Acara TV itu aku nonton terus, Bro. Klipnya juga banyak gitu loh. Dan lucu tanpa lu. Dan lucu banget. Kalau misalnya ada aku, kayaknya akan hancur deh. Nah, pola pikirnya lu ubah lagi. Pesta Pora kan berjalan kok tanpa gua, kok kenapa diundang gua? Pasti kan ada sesuatu yang dilihat dari gua. Yang mungkin gua nggak tahu. Yang bisa gua tahu adalah gimana cara gua mempersiapkan diri, energi gua 100% ketika di Pesta Pora. Gua perform. Mau itu diterima masyarakat atau enggak tuh urusan belakang. Tapi kan pasti ada kepikiran pada saat kau manggung di Pesta Pora itu akan ngebuat crowd di sana kecewa kan? Setiap kesempatan kan ujungnya nggak selalu berhasil, TP. Iya sih. Sekarang nih, Iya sama sih, kayak kalau pola gitu pikirnya bener sih. kan, Iya. masuk akal nggak? Kalau sebelum lu dijelasin Reza Arab jadi juri Indonesian Idol. Enggak lagi. Tapi setelah aku nonton sendiri, masuk akal. Masuk akal kan? Pada saat aku pertama kali mendengar berita, ketawa. Kok bisa? Ya Si udah. ngerti nada tuh. Ya udah, sama kayak lu. Berarti emang acara TV ini melihat sesuatu di lu yang cocok sama mereka, makanya lu dipanggil. Apapun itu ya. Mungkin karena karakter lu, mungkin karena jokes lu, mungkin Jokes karena yang mana sih Thierry Song? satu lagi, mungkin karena angka lu. Ambil aja jadi pengalaman. Akhirnya cuma ngomong iya sih. Ya, masuk akal pada saat dia ngomong kesempatan itu nggak selalu berhasil. Masuk akal. Yang udah pasti gagal adalah tidak mengambil kesempatan. Iya. Itu Kalau gua habis coba Udah gua telak gagal, tuh. yo wes. udah telak tuh, nggak bisa gue debat lagi tuh kalau itu. Cuma ada ketakutan, ada benar ketakutan banget. Apa sih? Paling mentok. Alah, nggak lucu nih. Oh, ya udah. Takut ngerugiin orang lain aja, Jot. Enggak lah. Menurut gua sebuah brand atau sebuah acara atau apapun itu ketika kasih opportunity itu mereka udah tahu konsekuensinya sih. Ya. Menurut gua ya. Kayak Lenka nih. Ini dia kurang gambling apa itu sama kita? Gila sih gamblingnya anjing. Dia kurang gambling apa sama Gila kita? sih, gila.
orang boleh stop playing dumb sih. Anjing, sumpah. Ini ya. Ini aku gemes, makanya aku sebenarnya ada di titik sebenarnya pengen diem aja, tapi akhirnya jadi overthinking. Kalau misalnya aku nanya dibilang playing dumb. Ada tuh titik itu. Nah ini nih, yang kayak gini nih, lo tuh harus menerima, menurut gua, kalau kita main di sebuah grup, kan gua ngelempar DP main playing dumb nih, ya udah daripada gua dikatain playing dumb, mending gua overthinking, tapi overthinking jelek, mending gua keluarin, tapi gua keluarin gua playing dumb, lo jadi bingung kan, ya kan? Kenapa harus sesuatu yang, kenapa kalau lo dilempar sesuatu lo harus mikir outputnya ini bagus atau enggak buat lo? Emang kurang negatif apa kita nge-framing Nico telat untuk di internet? Tapi dimakan-makan aja. Emang kurang dihujat apa gue season 2 mainin karakter Sengkuni? Karena lu tuh selalu mikir outputnya ini bakal positif atau negatif, biarin aja sih. Yang penting kan yang sama grup sama lu tuh nggak tersinggung. Ini agak sebenarnya kalau output di mereka bisa dibilang aku hampir tidak peduli. Bukan berarti tidak peduli 100% ya, hampir tidak peduli. Aku takut outputnya di kau. Kagak. Outputnya di Nico, outputnya di Yuka, atau outputnya di ini TP playing dumb mulu kayak gitu loh. Output di kaliannya bukan output di mereka. Kalau output kita ngerasa ini udah mengganggu pekerjaan kita kan bahasnya di luar kamera, monyet. Oke, fair enough. Kalau output di viewer, aku bisa bilang hampir tidak peduli dengan mereka. Kayak karena aku lagi digoreng nih, bukan digoreng, lagi rame tuh di kolom komentar yang aku sama Rico Lubis. Si riset tuh. Kayak gitu kan. Tapi in fact Rico Lubis itu kan memang lagi nge-framing aku kayak gitu kan. Iya. Dan emang lagi mainnya di lu itu sebenarnya. Dan faktanya Rico Lubis santai banget sama aku, WA terus, DM terus, dan akhirnya kita main ke sana kemarin. Dia tuh super santai dan super oke. Bahkan ayo main lagi yuk, ada beberapa rencana ke depan lah yang amin semoga terjadi beneran gitu. Ada beberapa rencana ke depan. Tapi kan mereka nggak tahu hal itu. Ya makanya itu. Dan aku nggak begitu baper sama mereka di pikiranku karena mereka nggak tahu aja gimana cara mainnya. Selama Rico Lubisnya santai, aku santai. Nah, aku takutnya kalau yang di posisi sekarang, kau sama anak-anak itu ngerasa aku emang playing dumb beneran gitu. Kagak. Ini ya. Gue nggak tahu ya, dia udah setahun di sini. Dia tuh masih nggak bisa membedakan orang tuh bercanda atau enggak. Susah emang Jod, susah. Jangan susah. Gua deh, jangan soal gua deh. Permasalahan ini deh, gak ada yang berubah. Lo overthinking karena itu 2 kali Jod. Iya. Itu Om Deddy ngomong 2 kali, aku masih ingat. Pertama, oh bercanda. Kok lagi? Ya itu karena lu nggak bisa membedakan mana bercanda mana enggak. Ini konteksnya bercanda. Seandainya misalnya gue Om Ded nih. Gue ngerasa nggak ngundang lu. Gue nggak akan ngomong itu depan lu. Masih masuk akal sih? Enggak. Itu akan membuat orang tersinggung parah. Dan itu bisa membuat gue sebagai Deddy Corbuzier, misalnya gue Deddy Corbuzier, nama baik gue jadi kurang di mata orang. Kalau itu gue beneran serius. Enggak sih, karena yang dipikiranku pada saat itu Om Ded berharapnya jawabannya adalah ya kan aku ngikut Arab. Aku kan ngikut. Itu kan di pikiran lu. Emang lu tahu apa isi otak Om Deddy? Emang dia mau ngejok situ aja sih? Nggak mungkin lah dia beneran nggak mau undang lu. Gimana ceritanya sih nggak mau undang lu tapi flyernya ada apa? Diundang invitationnya. Karena perdebatannya timnya. Ya kan Om Ded nggak ngerti timnya. Nggak mungkin, timnya juga pasti ACC. Maksudnya siapa yang diundang sama timnya pasti di ACC sama Om Deddy. Sama seperti siapapun yang datang ke podcast lu pasti di ACC kan? Iya. Ya udah sih. Ya. Itu playing dumb, serah dah. Ngomong-ngomong playing dumb. Nah, hal-hal kayak gitu yang bikin gue bingung. Serah dah. Nah, awalnya sekali aku, ini bercanda. Karena 2 kali. Karena 2 kali tuh, Jod. Bukan overthinking, aku ngerasa kayak... Nah, soalnya kalau misal lu pola pikirnya lu bilang karena ini 2 kali ini jadi bukan bercanda, harusnya lu menerapkan itu sama kayak gua. Jokes gua tidur sekali harusnya bercanda 2, apa beneran ngantuk ya? Harusnya lu fair dong. Harusnya lu fair kayak gitu dong. Kan itu emang lucu bangsat. Kan berarti lu nge-framing Om Deddy nggak lucu. Bentar, kan arahnya nggak ke sana. Maksudnya ya makanya dong, lu harus fair. Kalau misal lu ngeluarin statement, lu harus fair. Karena itu gak ada kamera juga Om Deddy ngomong kayak gitu. Ada kamera, ada. Dia ngerekam pakai kamera ininya. Pas ngomong sama lu tuh dia ngerekam. Oh, yang mana aku tahu dia ngerekam.
Enggak perasaan. Nah ini kan lo, aduh, ini nih orang-orang ini nih. Maksudnya itu loh, satu tahunan ini oke lah mendingan lah. Tapi itu ada beberapa saat lu nggak tahu itu keadaan tuh lagi bercanda atau enggak gitu. Lu selalu menangkap semuanya tuh serius. Dia kamera, iya dia pakai kayak punya Arab gitu, kamera Ray-Ban yang ada kamera kacamata yang ada kameranya. Kacamata Ray-Ban yang ngomong apa sih aku? Ya gitu ya. Mas Pei kayaknya punya trust issue dulu, makanya enggak juga sih, lebih ke mungkin susah bedain mana serius mana bercanda aja. Atau karena itu dia hero lu? Enggak juga. Bentar, kalau dia karena itu diri aku jadi kepikiran, ada kemungkinan tapi kayaknya enggak. Tapi lebih ke karena aku masih belum di titik itu aja sih. Nggak tahu deh. Soalnya Solihun penasaran, aku pengen ngobrol. Dua orang aku sekarang pingin banget ngobrol ya. Maksudnya karena dia katanya personal di internetnya itu dua, Solihun sama siapa, Gofar. Aku penasaran tuh ngobrol sama dua orang ini nih. Walaupun di luar kamera ya. Kemarin sempat aku foto bareng Solihun yang waktu di Synchronize. Kayak ini nih, setiap kali dapat job nih, gua kasih tau dia. Setiap kali dapat job yang kira-kira bukan crossing sama kebiasaan dia, pasti kayak, kok aku ditawarin ini ya? Aneh. Gue udah di tahap ya, job apapun yang datang, oke. Asal memang itu udah sesuai dengan gue gitu, oke. Mau apapun itu. Ya, aku pengen mendebat tapi ada sesuatu yang nggak bisa aku masukin kamera sih. Tapi ya emang aneh aja, Jot. Emang Nggak perlu pikirin gitu loh. Apa yang mereka butuhkan dari aku dan aku harus memenuhi ekspektasinya, ada di titik itu. Nah ini NPD gila nih. Loh, bentar, kok NPD? Kan aku mikirin supaya bisa memenuhi ekspektasi mereka. Tapi pertanyaan kan selalu kayak, kenapa kau panggilnya aku? Ya, Kan harusnya Aloy, harusnya ini segala iya, macam. kan ada yang lebih bagus. Ini tuh lu lagi NPD, tapi lu lagi reverse psychology. Anjing. Nah itu. Ada baru lagi ya selain Yoi, playing gam ya. yoi. Reverse psikologi NPD. Ya, menurut gue ya, lu tuh paket lengkap lo. Ya. Kayak nyari validasi banget gitu loh. Kenapa kau manggil aku? Padahal ada yang lain loh. Tapi aku lebih bersyukur kalau yang dipanggil itu ya Yuka, karena memang dia lebih pantas. Nih, tapi lo harus tahu nih. Nih, ini ya. Ngomongin ntar lo overthinking, males gua. Nggak apa-apa, ayo. Nih, lo nggak usah overthinking karena ini nggak bakal terjadi ke kita bertiga. Karena kita bertiga rasa toleransinya sangat tinggi. Jadi setuju di situ dulu ya. Oke. Setuju di situ dulu. Jadi ini kita nggak ngerasa. Tapi kalau lu nyampeinnya ke orang lain, mungkin aja orang bisa tersinggung. Gua kasih contoh. Misalnya karakter yang namanya si Budi. Iya, Budi. Misalnya Budi. Budi satu grup sama lu. Kau ditawarin sama acara TV. Kenapa aku ditawarin nih, Bud ya? Harusnya cocoknya kau, Bud. Kau lebih lucu. Seandainya aku jadi Budi, aku bisa ambil POV aku tersinggung. Anjing, dia lagi nyombonginnya. Gue lebih lucu tapi yang dia yang dipanggil lagi. Makanya gue bilang, overthinking lu ini ya, kadang bisa ngerusak lu sendiri, anjing. Masuk akal sih. Ya nggak? Lu sama bisa ngeremehin gue nggak jatuhnya? Iya. Ya dong. Iya. Gue dapet job ini nih, tapi kan harusnya elu. Tapi kenapa gue ya? Padahal gue nggak lucu. Nah, lu nggak pernah ambil dari POV itu. Di dalam hati Ini Budi nggak bisa, anjing nggak usah sombong bang. Ya nggak ada. Gue pastikan nggak ada di kita bertiga. Ini gue kasih contoh aja. Fuck anjing. Itu. Iya. Terus kudu diskusi sama siapa? Ya oke, kalian punya toleransi yang tinggi. Makanya kalau sama kita mah kita jadiin jokes doang, karena kita ya udah kita nggak mikirin itu. Karena kita masih bisa berpikir, kalau gue pribadi nggak mewakili Yuka atau Niko, kalau gue nggak dipanggil, berarti emang belum saatnya gue dipanggil. Berarti emang menurut mereka gue belum worth it untuk masuk ke sana, dan it's okay gitu.
Kalau feelingku ya, ini feelingku kenapa aku waktu itu dipanggil. Nah, lega juga lu lihat mudeng akhirnya Mas Bab. Ya, ini feelingku, feeling paling kuatku kenapa aku dipanggil pasti bukan gara-gara TP. TP Lepsi. Apa sih? Apa sih ini statement macam apa sih? Gini, gara-gara ini kita harus Apa, sepakat dulu. Kita harus sepakat dulu TP Lepsi itu orang-orang yang ngejokes bersamaan, bukan orang-orang yang support TP. Kita spot di situ. Enggak, gua Kok enggak sih anjing? Gua nggak setuju di situ. Enggak, sebelum ada bercandaan itu enggak ada yang kayak gitu, Jod. Setuju, karena mereka belum punya nama fanbase aja. Karena mereka belum punya nama fanbase aja. Sekalinya ada ya mereka gila. Enggak setuju aku di bagian itu cuma bercandaan doang. Nggak ada Jod. hubungannya. Dan Gini deh, gue persimpel. Anggap gue setuju sama statement lu barusan. Lu bilang apa? Gara-gara TP Lepsi. Gara-gara TP Lepsi. Oke. Orang ini apa nih kok banyak di kolom komentar nih? Anggaplah gue setuju soal TP Lepsi itu ya. Anggaplah gue setuju sama statement lu. Ambil dari POV lain dong. Apa? TP Lepsi depannya udah TP. Itu udah sesuatu yang bersangkutan sama lu. Seandainya mereka terganggu pun ujung-ujungnya manggilnya TP. Ya itu gara-gara itu, Jod. Gara-gara Kalau TP itu Lepsi. cuma orang buat ngejokes doang. Ngejokes menurut lu ini merugikan orang nggak? Enggak, gini. Mereka manggil, orang TV ini manggil gara-gara TP Lepsi dan punya ekspektasi yang tinggi. Oh, berarti TP punya fanbase yang kuat. Nih gua Padahal itu cuma bercandaan internet. itu kan bisa sesuatu berarti tadi lu bilang apa? Bisa fanbase yang kuat. Ini gua kasih 2 poin. Seakan-akan ya, Ya. orang TV itu ngelihatnya, wah ini fanbase-nya kuat nih. Padahal nggak kayak gitu, fakta itu yang aku takutin. Nah, ini nih, ini yang gua nggak tahu nih lu lagi playing dumb atau enggak nih. Oke. Ya. Oke. Karena pertama yang lu harus akuin. Seandainya itu terjadi orang-orang TV ngelakuin hal kayak gitu segala macem, ya kan? Bukankah itu sesuatu nilai jual untuk mereka masukin ke program TV mereka? Dalam artian, oh kalau emang ini rame, ini bisa buat rating gua nih. Mereka nggak peduli tuh beneran atau enggaknya. Ya nggak? Terus yang kedua poin gua, kayak gua rasa orang-orang yang di industri kreatif tuh nggak bodoh, Pe. Mereka kan pasti ngelakuin ada tim research. Bener nggak sih ini TP Lepsi bohongan atau beneran? Kalau analoginya lu mau lu samain kayak TP Lepsi ini bohongan, bisa aja nih gua nge-spam nama random siapa aja. Contoh ya, nama-nama. Gua spam nama Markam. Ya. Gua kumpulin tuh 50.000 komen. Markam. Undang Markam dong, undang Markam. Mungkin nggak Markam diundang? Nggak mungkin. Karena Markam itu tidak fokus sebagai konten kreator. Nggak mungkin orang-orang itu nggak research. Mereka tuh kan orang-orang kreatif juga, punya timnya sendiri gitu loh. Ada tim produksi, ada tim kreatif, pasti ada orang-orang research juga. Sama TP Lepsi juga gue nggak setuju kalau itu sebuah jokes. Menurut gue, ini adalah gue setuju. Nih TP Lepsi ya, di kepala gue, ini adalah fans lu yang gengsi. Kau nggak ngerti aja soalnya. Enggak, yang gengsi mengakui dirinya Enggak. fans, makanya mengakui dirinya haters. Enggak, Jod. Makanya kan yang gue tahu TP Lepsi itu punya satu aturan. Yang boleh membenci TP adalah TP Lepsi. Selain itu tidak boleh. Ya, itu yang gue tangkap. Oke. Ya. Lu nggak ngerti soalnya. Gue tahu di gua beberapa konteks ganggu. Di beberapa konteks ganggu dan lu malu. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ini cuma sebuah jokes, nggak mungkin bertahannya lama, bro. Paling bertahan 2-3 hari. Paling lama 2 minggu. Ini udah terjadi berapa bulan TP Lepsi? Nggak usah dibahas ya. Ini karena ini benar-benar sudut pandang yang berbeda di soal TP Lepsi antara kau sama kau masih maksa kalau mereka itu support kalau Bukan dari gua aku nggak. doang. Yuka juga setuju, Niko mah setuju. Ya udah, gitu nggak usah. Ini akhirnya nggak akan ketemu. Karena pusing sama mereka. Kalau TP Lepsi itu cuma sebuah jokes, nggak mungkin mereka bakal support tuh sampai jam 4 pagi masih ada 2.000 orang. Nih, Coba tanya, mereka TP Lepsi itu bukan? Gue tanya. kita review deh. Sebelum ada kok 800 yang nonton, Jod. Nggak ngaruh karena sebelum gua datang, lu kayak orang mabok. Aku sebenarnya hari ini nggak mau live. Ih, nggak ada topik menarik yang lu ini. Kalau tadi lu main game, main segala juga naik segini. Lu jangan seakan-akan, nah hal-hal Thank kayak you, gini Ray. yang kalau orang lain tuh bisa tersinggung. Ya Allah.
Kok bisa tersinggung sih? Sebelum ada kau, Ya emang faktanya gitu anjing. sebelum ada segala macem. Padahal mah, lu tahu faktanya kalau gua streaming sendiri, bukan main RP atau game apa, nonton 400. Enggak 1000 kemarin nonton, Apa? 1200-an. Apa? Yang mana? Wow. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Waktu kok ngobrol-ngobrol. Apa? Ngobrol-ngobrol. Kau belum live. Kau belum live. Kan selalu gitu. Ah. Cara main pun selalu gitu. Bukan anjing. gitu, karena faktanya ini gue lah bukan lagi mau peres atau segala macam. Dari kita berempat, yang fanbase paling kuat tuh elu. Soalnya selalu bikin. Nggak mau. Gue udah bilang dia tuh lagi di level playing dumb NPD tapi di reverse psikologinya. Aku Betul. tidak sebesar itu kok. Memang. Emang sebenarnya aku tahu kalau mereka tuh fans. Kok aku tahu. Itu Sebenarnya udah. aku tahu. Iyain, yang iyain nonton aja kan. guys, iyain. Ya, tot. Cari pembahasan lain deh anjing bangsat males. Gue kasih satu. Oke, jangan gue deh. Hmm. Gue kasih contoh. Ya, gue kasih contoh paling nyata. Lo ke MMM viewer langsung berapa? Enggak. Apa lu pembelaan apa lagi? Pembelaan apa lagi gue tanya. Sebelum ada lu itu ada Yuka lo di sono. Nih tanpa gue mendeskripsikan Yuka ya. Gue sama Yuka belum segede lu menurut gue. Itu MMM juga tiap hari tuh ada Yuka lo. Most likely ada beberapa malam ada Yuka. Nggak pernah hit 3000. Pas ada lu 3000. Itu karena iya nggak bisa gitu Jod, itu karena aku lagi cerita tentang ranting kayu, tapi kan itu sesuatu part dari lu. Wow. Thank you guys. Nih, aku sebelum iya oke. Aku percaya mereka fanku. Memang aku orang yang pantas defensin, betul. MMM. Yang menurut aku ya, ini yang aku benar-benar penasaran Iya. ya. Sebenarnya reaksi reaksi dari Pici sama Bu, menurutku itu reaksi yang aku sendiri nggak expect. Aku datang kenapa mereka bisa se-happy itu? Ya karena beras datang. Enggak dong. Iyalah, beras lagi datang pasti happy lah. Kalau terlalu berlebihan Bukan jatuhnya. ini in positive way ya. In positive way. Pertama, beras datang. Yang kedua, temen datang. Yang ketiga, oke ada TP bisa ngobrol. Yang keempat, mungkin mereka bisa cerita tentang lu. Kelima, having fun bareng. Oke, nah karena reaksi yang berlebihan itu menurutku akhirnya banyak yang stay. Ada apa nih? Dan dari reaksi yang berlebihan itu dari banyak yang stay akhirnya nambah terus karena obrolannya nyambung. Karena TP. Aku nggak tahu ya pada saat WS gimana. Tapi view-nya gede menurutku 2000 1000-an kalau nggak salah. Yang mana? WS. WS ke sana. Kemarin tadi aku nonton Baba itu bisa 800. Menurutku ya karena ada obrolan aja. Coba deh kau ke sana. Pasti bisa tembus 4000. Nggak mungkin. Selalu kayak gitu. Nggak mungkin. Sampai gue tuh udah di tahap gue udah berdamai sama diri gue sendiri. Ya, gue gini, gue ya, misalnya nanti streaming pasti ada goals ya. Orang kan hidup ada goals, oke? Gue kayaknya gue sudah menerima, ya Tuhan kasih gue jalan tuh pelan-pelan. Karena mungkin Tuhan tahu kalau dikasih langsung kencang, gue kayak bangsat. Karena pernah terjadi di 2017. Ya. Oke. Jadi gue sudah berdamai sama itu. Progres gue mungkin pelan-pelan. Ini adalah bentuk karma gue dulu. Supaya kau Supaya kasarin gua nggak salah sindrom lah. Ya supaya gue nggak star syndrome sama supaya gue nggak lupa sama diri gue tuh siapa, ya kan? Karena beberapa kali hampir terjadi. Ya. Tuh. Mungkin aja. Jadi lu nggak bisa samain gue sama lu karena proses gue tuh meningkat tapi pelan-pelan. Ya, ini harus kumit ya. Aku tuh udah capek mulai dengan NPD. Iya. Wow. Bahas aja nggak apa-apa kok. Oke, dibahas aja. Jadi dia ngerasa di saat brother dia yang paling nggak punya skill set. Ya. Ya. Nah, makanya ujian-ujian kayak gini tai kucing menurutku karena beda banget faktanya. Nih, lu bukan nggak punya skill set bro. Kebetulan skill lu tidak sama yang orang bertiga ini punya. Kita tuh udah lama kenal. Gua sama Yuko udah lama kenal. Gua sama Niko udah lama kenal. Main bercanda satu tongkrongan. Tak. Lu baru dateng. Set.
Otomatis dalam 1 tahun, walaupun kita tinggal satu rumah, kagak mungkin lu bisa menyelesaikan kita. Itu takes time. Tapi bukan berarti lu gak punya skill set, ngentot. Gue udah bilang, nyebelinnya lu itu skill set. Karena gak dibuat-buat. Ini lagi-lagi nyebelinnya bukan negatif way gitu, positif way. Reaksi-reaksi lu, rasa penasaran lu. Rich Brian emang se-rich itu. Nggak pernah kepikiran di kepala gua, Nyet. Nggak pernah. Dan itu lucu. Ya. Mungkin buat beberapa orang Menyebalkan. tapi menurut gua tuh lucu. Ada POV lu yang selama ini kita nggak tahu, ketika lu bawain di tongkrongan, itu jadi bahan yang sangat lucu, bangsat. Karena ini yang kalian nggak tahu ya, mungkin kalian akan merasakan di konten-konten Sad Brothers. Sempet aku berkali-kali berpikir, ini Sad Brothers tanpa TP, ini gede loh anjing. Coba, ayo kita tes view. Ya jangan dong bangsat. 1 episode aja, membuktikan statement lu ini. Gue coba bertiga, kita lihat view-nya. Ayo, mau coba. Gue pede di bawah 100.000. Nggak mungkin. Ayo, mau coba nggak? Okay. Mau coba nggak? Kan udah pernah tanpa Niko. Pernah tanpa Yuka. Pernah tanpa Niko, IRL di Jember. Gue coba nih tanpa gua, lihat view-nya, habis itu tanpa lu. Sebenarnya gitu ya, nggak usah lah Sad Brothers. Ya nggak apa-apa. Aku selalu menentang karena Sad Brothers itu harusnya. Ya coba aja. Ini coba untuk Nih ya, ini. Side Brothers kan project kiri nih. Ya. Oke. Kita kelarin dulu nih. Aku selalu menentang pada saat gak ada Yuka. Mending kita berangkat ngejar Yuka. Selalu menentang gak ada Niko. Mending kita nunggu Niko. Karena menurutku Sad Brothers gak ada Niko, gak ada Yuka, bukan Sad Brothers. Kekuatannya di mereka bertiga. Ya makanya kita coba nih. Pas gue. Lah kalau misalnya nggak ada kau ya jangan dong. Nggak, coba dulu makanya gue bertiga nih tanpa lo. Works gak? Kan pasti works. Kalau nggak ada aku ya. Matrixnya pasti angka dong. Kita setuju di situ. Matrix ini works atau nggak di angka dong. Setuju. Ya kan? Oke. Kalau mau selucu apapun ternyata Dan komentar ya. 15.000 ternyata nggak works, berarti nggak lucu dong. Lucunya di kita doang. Lu setuju di situ? Matrixnya angka dulu nih. Oke. Semua video Sad Brothers selalu di atas 100.000 sekarang. Bentar, aku cek ya. Semua gue udah cek. Oke. Kita coba tanpa gue dulu, ya. Nggak usah tanpa kau, nggak usah karena Coba udah aja. pasti nggak works karena kau semeters itu. Coba dulu. Abis itu tanpa lu, kita coba. Ayo kita coba. Kalau nggak ada aku udah pasti works. Coba dulu. Gue yakin tanpa lu nih ya, video nih nggak nyampe cepet dalam 5 hari. Kau terlalu menganggap kecil dirimu, Jod, anjing. Gue bukan mengajak. Gue bisa ngomong gitu juga ke lu. Lu terlalu menganggap remeh diri lu. Karena itu memang iya juga sih bangsat. Karena yang kurasain ya bangsat. Berkali-kali aku syuting Sad Brothers aku berpikir apa ya fungsiku di sini ya? Berkali-kali kayak gitu sih, tapi memang mereka selucu itu. Masa fungsiku cuma ketawa doang bangsat? Kalau terjadi lu botak. Iya. Kalau kayak gitu kok nggak nontonin bangsat. Dia ngentot aja kalau kayak gitu. Wow. Ini sih masih kalau pasti disemprot tuh Mas Pre. Nih dia tuh terlalu penyakit TTP tuh ada 3 nih. Tambah lagi nih, Dia tuh terlalu overthinking. Ya. Yang ngebuat kalau di internet tuh ketika dia ngeluarin isi kepala dia terlihat seperti NPD. Oke. Karena dia keluarin isi kepalanya. Ya kan? Seharusnya disimpan aja. Nggak perlu, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Itu soal itu USP. Itu menurut gue USP. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Oke. Jadi lu bisa menceritakan. Ini kayak gini kan. Itu kan jadi perdebatan di komentar. Ya kan? Banyak yang gemes banget sama lu. Ada mungkin beberapa yang setuju. Nah itu menurut gue USP. Oke. Yang kedua ada penyakit TTP lagi nih. Gue kasih tau lu. Yang mungkin juga USP. Itu adalah dia terlalu menganggap dirinya rendah. Ketika dibawain ke internet, sama resultnya jatuhnya NPD. Which is nggak apa-apa menurut gua. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya aku memang tinggi kayak contoh audio nih. Aku ngomong audio ini harus gini. Kau bilang aku NPD nggak masalah karena aku memang ngerti.
kayak audio di Marathon. Aku berkali-kali ngurusin audio. Kalian ngomong ngapain sih TP ngurusin sosok ngerti NPD banget, gak masalah karena aku memang ngerti. Tapi sebaliknya kalau aku nggak ngerti, aku ngerasa nggak ngerti, Cuk. Kalau aku ngerasa rendah, aku memang rendah. Ya udah, kita balik ke Korek. Menurut lo Side Brother yang bikin beberapa orang suka tuh kenapa? Kau playmaker. Enggak, Sekali lagi aku berempat aja, langsung berempat. Yeping. Satu grup Yeping, ya kan? Terus Lucu, genuine, bahasanya autentik. Autentik. Bukan. Bahasa Marathon apa sih? Kayak real, nggak dibuat-buat. Ya itulah. Ngalir aja kan, autentik aja. ya. Kita ngomongnya autentik. Dua ini itu ada di lu, bos. Lu Raja Yeping, bos. Angin. Oke, Ya. organik. Oke, autentik juga ada di lu. Dengan lu trying to be funny di kepala lu, tapi pas di video lu kayak, gue trying to be funny nggak ya, segala macam itu yang jadi lucu bangsat. Karena orang beda ya, ada yang trying to be funny jatuhnya annoying. Ada tuh, beberapa kali gue pernah ngelakuin dan gue jatuhnya gue annoying. Tapi ketika lu trying to be funny, ada kalanya lu nyebelin, tapi banyak sekali kadang lu jadi lucu. Jadi kepala tuh kayak gimana nih cara lucu ya, segala macem ya, bla 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 segala macem. Akhirnya outputnya lu cuma diam. Itu ya udahlah. Yang penting kan tujuan Side Brother kan apa? Yang menurut yang orang-orang suka apa? Organiknya. Yang keduanya Yepingnya ya udah. Kenapa harus lu mikirin? Kenapa lu harus pikirin? Anjing gua harus lucu banget, ngapain sih? Tadi kita bahas ini karena aku ngerasa nggak Epilepsi. pantas. Bukan sebelum itu, karena aku ngerasa nggak pantas dan Ya kalau ngerasa kepantas ya udah solusinya udah lu keluar dari Side Brother. jangan anjing, aku nggak bisa hidup bangsa. Statement sama perlakuan maunya selalu berseberangan. Maksudnya gini, ya kita harus belajar apa yang harus diperbaikin. Nggak perlu lu jadi diri lu sendiri aja. Oke, kalau lu belajar nih, jadi lucu. Apakah itu jadi organik? Kan lu mengakui diri lu nggak lucu. Kalau nggak sepinter itu, buat untuk jadi lucu, maksudnya nggak sepinter Yuka yang punya banyak diksi dan bisa. Gue juga nggak sebanyak itu diksi. Oh ngentot. Gak banyak, lu mau adu-adu diksi nih. Kalau ngomong jokes diksi ya, kalah gue. Jauh. Lebih ke pinter kau anjing. Pinter kan bisa dari beberapa hal ya. Kok patahan-patahan kau itu lucu karena kau ngerti gitu. Karena gue banyak nonton referensi komedi. Oke. Mau adu pinter apa musik, gue pasti kalah. Nah, kalau adu pinter musik berani aku. Ya udah, pede. kenapa harus kayak diadu-adu gitu, ngentot? Nggak usah diadu-adu dong. Pinter soal keluarga udah pasti pinteran lu. Iya, berani aku yang kayak gitu. Ya udah, nggak usah diadu-adu. Enggak, poinku adalah aku ngomong ya ada keresahan gitu loh, Cuk. Ada keresahan di mana aku nggak sehebat kalian di poin entertainment lucu. Ya udah, kenapa? Ya nggak apa-apa sih, ya udah. Karena tadi Berarti lu ngerasa nggak pantas di Side Brother? Ih, keluar aja. Jangan dong. Gitu solusinya. Jangan Nggak ada dong. solusinya. Ada solusinya, belajar. Tapi ini jadi nggak organik lagi nanti. Nggak jadi TP lagi. Atau lu coba nih, gua kasih referensi ini. Siapa? Jokes gitu, banyak tuh gua. Tonton-tonton senap, banyak referensi gua. Aku nonton, tapi nggak bisa selucu itu, Cuk. Aku nongkrong sama anak stand up nongkrong, ya nggak sama kau ya. Ya, lu kan nongkrong sama senap, lu ajak deep talk, bukan ajak bercanda. Iya, kenapa jadi nggak deep talk ya? Bangsat itu kejadian. Aku nongkrong sama, kalau kalian nggak tahu siapa sih namanya, lupa lagi aku. Anak stand up. Bukan Rizky Bibir. Yang daerah sini, daerah Tangsel. Siapa? Gua nggak tahu. Yang jadi preman. Jadi ada 3. Mael. Bukan. Jadi dia itu stand up. Kalau di TikTok itu satu, dia bikin konten Ambon. Rizky Ambon. Aku dia ngobrol sama Rizky Ambon bukan ngobrol masalah lucu, malah ngobrol masalah deep talk anjing. Dan dia muji Side Brothers karena relate. Ya udah. Gua lu pusing. Kalau nggak solusinya mah gampang, Pe. Kalau lu mau coba nih, habis itu ntar lu review sendiri nih episode. Kan Side Brother kan project indie nih. Kiri nih. Iya, indie kiri. Ya kan kita kan selalu ada formula-formula yang ya udah racik deh sendiri deh kan. Racik aja. Satu video lu siapin semalaman. Misal besok syuting nih. Atau minggu depan deh. Oke, gua hari ini harus lucu. Lu keluarin aja. Nah, that's why aku ngasih ide itu. Yang sebenarnya aku nggak mau ngasih ide itu tadi. Ya coba aja. Karena di ide itu aku bisa prepare. Nah, habis itu nanti lu lihat resultnya di komen.
Gua makan jokes lu, gua makan. Bukan ide yang tadi loh. Ide yang salah satu sub konten dari Sad Brothers, bukan pengen beken. Ya udah coba. Karena itu ada prepare-nya, ada naskahnya. Ya udah coba. Karena tau ngasih ide itu di situ menurutku aku bisa perform lucu. Ya udah. Karena semuanya bisa kutulis gitu loh. Aku prepare. Lu pernah bikin itu nggak? Belum. Hah? Tapi pernah bikin web series pernah. Menurut lu nggak web series lu lucu nggak? banyak yang terhibur. Elunya. Di poin akunya enggak. Tapi kan penulis naskahnya aku. Tapi menurut lu emang ngebuat karakter itu lucu atau enggak? Enggak sih. Elunya. Kalau di akunya enggak, di web seriesku ya. Di web seriesku enggak. Di web seriesku aku jadi karena aku punya tandeman Rizky Bibir lucunya, aku seriusnya. Tapi lu udah tahu cara main gua Niko sama Yuka? Tahu. Oh gampang. Kalau misal lu nggak mau coba di live di apa? Pengen beken. Lu coba di live lu besok. Apain tuh? Yaudah lu pakai cara main gua, pakai cara Niko, pakai cara Yuka, bebas mau pilih yang mana, patah-patahin kemana. Lu lihat reaksi penonton lu ini. Nggak sepinter itu aku Thierryson, anjing, tahu cara mainnya bukan berarti bisa melakukannya. Kayak aku tahu cara mainnya Artinya PR apa? Messi, Ronaldo. PR kan research kan? Bukan ini belajarnya. Ya belajar kan dari research kan. Lu bisa paham audio gara-gara apa? Gara-gara ini. Gara-gara riset, iya. Enggak kan? Iya. Tapi kan ada feel. Kayak aku paham audio tapi nggak paham mixing. Orang yang bisa mixing itu punya feel-nya. Ya udah, makanya lu main di garis start aja dulu. Lu pakai cara main gua bertiga. Ya menurut lo oke nih kalau gua bawain lucu, coba aja lempar. Gak sepinter itu Thierryson, ngeyel nih orang. Coba aja. Emang lu tanya penonton nih, yang mungkin nonton gua ya. Nih. Gak semua nih, dari 100 jokes yang gua lempar, gak semuanya works bangsat. Gue juga banyak hit and miss anjing. Ini contoh kayak kemarin, Niko. Gelondang. Apa yang jatuh? Angkanya itu lucu banget menurutku. Ya karena bangsat. terbiasa aja. Karena terbiasa emang lucu. Aku nggak kepikiran anjing. Menurutku butuh orang pinter bisa Enggak, kayak gitu. Bukan butuh orang pinter, itu tuh butuh jam terbang. Saya nggak nyiapin materi apa, saya nggak nyiapin slide-slide seperti 3 orang ini karena jujur ini seminar kedua saya setelah seminar proposal. Kalian tuh merasakan itu. Ini lucu nih. Ini nyiapin nih. Nyiapin. Rata-rata penontonnya penonton bayaran, teman saya sendiri. Mereka pertanyaannya pun juga pertanyaan. Ini padahal mau seminar, kenapa jadi kayak stand up bahasanya anjing? Tapi memang di situ aku di beberapa jam sebelumnya aku mikir aku nanti openingnya gimana ya. Ada kayak gitu ada. Berarti kan lu harus preparation. Sebelum ngelakuin sesuatu yang lucu kan. Yang menurut kepala lu lucu kan. Iya. Ya lakuin aja. Next streaming lu prepare. Nah biasanya streaming aku bisa karena aku ada prepare lah. Pada saat Sad Brothers itu kan nggak ada prepare. Nggak Prepare tahu aja. bahas apa. Misalnya lu tahu nih besok syuting nih. Prepare. Besok mau lucunya apa? Nih banyak banget jokes yang callback kok. Kayak GJLS juga banyak. Cerita-cerita Wancoy juga banyak. Coba aja. Lagi aneh ya, orang punya power untuk gak ngelucu tapi dia pengen ngelucu ngentot. Ya lebih pengen lucu lah. Enggak lah. Jujur ini kalau aku boleh sombong ya. Kalau di stand up menurut aku lebih bisa. Karena ada preparation. Oke. Karena itu aku di kalian di Sad Brothers. Karena bisa nih. Ya. Enggak, tapi harus nulis ya. Ya, Bukan ya. langsung naik. Ya. Pasti harus nulis dulu. Makanya aku di Sad Brothers, ayo yuk kita stand up itu berkali-kali, kalau nggak percaya tanya yang lain deh. Ya, terus Sedangkan di Sad Brothers itu kan kamera udah yeping. Nggak ada preparation, arahnya mau kemana. Itu kan semuanya nih bedanya nih ya. instan gitu loh, jok-jok instan. Ya perbedaannya gue bertiga terbiasa tuh di luar kamera kan juga bercanda. Jarang gue bertiga serius. Oke. Ya kan? Di luar kamera kan lu tahu gue masih sering isengin Niko. Betul. Iya, oh iya sih. Iya sih. Preparation gue adalah repetisi dari pengalaman. Jadi ketika on cam, ya udah emang sehari-hari gue mainnya kayak gitu. Iya sih. Dan di belakang kamera aku juga lebih sering serius daripada bercanda. Nah, itu tahu. Ya udah kenapa karakter lu yang serius yang menjadi warna yang berbeda di Sad Brother pengen lu ilangin? Iya sih. Kalau itu iya. Lu terlalu serius kalau di depan kamera. Karena di belakang kamera pun kayak gitu.
Aku udah ngomong Kalau kalau jangan, sumpah deh, jangan trying to be funny deh. Nanti penyakitnya udah kayak gua sama Niko sama si ini loh, Yuka loh. Gue setiap kali mau ngapain gue cari punchline yang ngentot. Ini lucu nih kesini segala macem. Gue sekarang ngobrol sama gue sudah gak bisa serius bangsat. nggak bisa. Ikan ahlinya renang bukan berlari. Iya ya iya. Tapi kan yang ada di otakku tuh, ini aku sama Jod sama Yuka sama Niko kan lagi berenang bareng nih. Wow. Ya nggak apa-apa kan sih berenang bareng, tiganya mujair, satunya ikan kakap. Nggak masalah. Gue udah bilang. Ya udah pokoknya kan semua masalah itu ada solusinya. Ya ntar gue jalanin aja, lu jadi diri sendiri, jadi warna baru. Tapi kalau misalnya overthinking, lu merasa anjing gue jadi beban set brother, ya keluar aja. Jangan dong. Emang udah pantas keluar dari set brother. Jangan anjing bangsat. Orang dia tuh sebenarnya udah di atas KKM, udah bentar lagi di kelas main Itu atas. tuh ngentot. Lihat dari follower aku masih paling bawah anjing, nomor 9 aku Lu mau bangsat. tau nggak kejatuhan set brother kalau apa? Kalau apa? Kalau lu balik ke Jember. Kalau lu balik ke Jember, kita nggak bisa syuting lagi, kita nggak bisa lanjutin set brother dengan lu keluar, ya udah set brother bubar. Tapi kalau misalnya gue yang keluar, Yuka yang keluar, Pasti bubar juga goblok. kita ngomong secara works, Oke. bukan secara ideologi kita. Oke. Ya. Nah. Kalau ideologi satu baru pasti semua bubar, gue yakin itu. Oke. Tapi kalau misalnya secara bekerja di internet, Profesional ya. profesional, misalnya gue tiba-tiba hilang, dalam artian emang gue nggak pengen konten gitu segala macam, lu bertiga masih bisa jalan. Tapi kalau hilang lu udah nggak bisa jalan. Karena kau tadi bilang Karena yang kau apa? impikan itu sebenarnya udah terjadi, Jod. Kagak. Kau sendiri menganggap rendah dirimu juga kan akhirnya kan? Aku nggak tahu nih kau playing dumb atau enggak nih. Ini reverse psikologi NPD nih pasti nih. Kagak. Kau sebenarnya udah ngerasa itu, tapi Gini lagi deh. di reverse psikologi nih. Nggak. Karena gue tuh gue ngelakuin ini tuh bukan ke 1-2 orang bro. Cara main gue tuh udah lama. Mungkin penonton lama gue tahu, gue tuh pernah partneran sama Igoy. Oke. Hilang Igoy gue mati. Enggak. Hilang Igoy gue mati. Orang sebelum maraton emang ada yang tahu siapa gue? Nggak ada bangsat. Gue tuh dulu sama Igoy, gue ngerasain kita lucu banget. Hilang Igoy, gue nggak bisa main. Igoy masih bisa main. Yang kedua, gue ketemu Yuka, gue mainin terus Yuka. Ketika gue udah satu peran sama Yuka, gue mati. Lu jangan ngomong beberapa hari belakang ini gue trying so hard anjing di stream gue. Cuma kalau Jot being Jot itu mati pasti. Tapi works kan? Kau trying so hard di stream kan? Aku nonton works loh. Iya lu nggak tahu capek kayak bangsat. Iya. Tapi kan itu kan works. salah satu bentuk zona keluar dari zona nyaman gue kan. Tapi kalau gue main di zona nyaman gue sama Yuka itu di season 1. Ya, aku tahu. Itu gila. Itu gue framingnya gila-gilaan Kau mainnya di situ, kau playmakernya. dan berhasil banget. Tapi kalau gue tanpa nggak ada objek yang bisa gue mainin, gue mati bos. Bayangin di season 1 nggak ada kau. Apa? Bayangin di season 1 nggak ada kau. Harap bisa mainin Yuka. Enggak. Bisa. Gue kasih contoh, Igoy sekarang bikin tim namanya tim Kaciu. Works, itu tim lucu banget menurut gue. Siapa aja tuh? Igo, Apip. Alison. Apip, Alison, Igoy, Epun. Jadinya apa? Igoy yang beradaptasi, dia yang mainin. Gimik gue gak akan lucu kalau gak ada yang makan, intinya itu. Aku setuju. Udah, gue gak bisa hidup sendiri bro. Dan gue udah menerima itu. Wow. Nggak bisa kok. Bisa. Kapan upload side brothernya? Harusnya hari ini, harusnya ya. Nggak, gue bukan merendah. Kalau gue mah berbicara sesuai fakta. Kalau dia berbicara sesuai isi kepala. Ya kan faktamu itu dari isi Anjing, bagus kepalamu dia, anjing. kata-kata bagus ya. Iya kata-kata bagus. tapi aku bisa mendebat itu isi kepalamu sendiri. Aku yang ngelihatnya, kau tuh punya potensi gede juga. Tapi Ada mungkin kalau ada tandem. Gini, mungkin kalau aku simpulin ya, aku udah terlalu lama sendiri. Aku udah terlalu lama main sendiri, sehingga mungkin menurutmu aku bisa main sendiri. Lu emang bisa main sendiri. Kebalikannya, kau udah terlalu lama main berkelompok, Ya. sehingga yang ada di kepalamu kau nggak bisa sendiri. Enggak, gue udah coba, Pe. Gue bukan yang nggak mau coba. Works di live streaming works. Lagi gue coba, ini baru 1 bulan. Yang waktu Iblis 3 works menurutku. Caramu main, caramu ngeriak penonton menurutku aku harus bilang ya, sekarang jauh lagi lebih baik works. daripada aku. Sekarang lagi works. Kita ngomongin 1 tahun, gue tarik 1 tahun belum tentu, bos. Ya kan ini baru kau coba karena kau Ya, terbiasa makanya berkelompok, aku terbiasa sendiri lah. Kita ini sekarang
kayak apa ya, saling berbagi pengalaman nih bahasanya. Ya udah, gue setuju soal itu. Gue setuju Oke. tanggal work. Tapi kan gue nge-explore apa yang sudah jadi habitat gue. Mencoba melucu. Kenapa lu mau crossing ke gue nih? Ibarat kan gue kan cuma enhance apa yang udah gue Diplesin lakuin. lah. Iya. Udah dah, di situ aja deh. Dan kenapa aku yang nggak punya bakat ngelucu atau tidak terbiasa ngelucu mau nyoba ngelucu itu kan poinnya. Iya. Ya nggak apa-apa, lu lucu. Cuma lucunya tuh beda. Lucunya nggak sesuai dengan lucumu atau nggak sesuai lucunya karena menurutmu aku yang pure tolol atau pure bahasanya pure apa ya, pure batu itu lucu menurutmu. Ini buat kalian yang nggak tahu ya, ini bener-bener sumpah demi apapun demi Allah, adanya podcast pada umumnya. Kalau dari TP ini Ranger Merah, enggak lah, aku Ranger Pink. Kalau misalnya pada saat kenapa ada podcast pada umumnya itu terjadi karena Jot nonton aku podcast di Dilan Pros. Lucu banget kan. Bagiku tuh nggak ada lucu-lucunya Lucu bangsat. banget anjing, debat-debat gak penting itu bangsat. Cuma gara-gara itu balik dari situ Jot bilang lu harus bikin podcast. Di mana? Channel Arab. Serius. Padahal aku sebenarnya pingin bikin podcast tapi nggak diterima aja. Di rapat pertama kita after marathon, aku ngomong aku pingin bikin podcast. Kau nggak mau? Emang iya ya? Iya. Yang di bawah. Oh iya ya, gue lupa. Yang ada ide apa lagi nih yang kayak gitu? Aku boleh nggak podcast? Nggak deh. Tainya nih orang begitu nonton aku di Dilan Pros, yang menurutku tuh nggak ada lucu-lucu. Lucu banget sumpah, anjing lucu banget ngentot. Gue ngakak banget itu nontonnya. Lucu pun itu kan gara-gara kau lemparin aku jadi keset kan di sana. Enggak, Di awal-awal? kan in frame dua langsung. Lucunya yang gue lempar oke. Tapi kan harusnya kalau memang lu nggak selucu itu kan lu akan menjadi topik-topik serius kan. Tapi outputnya lucu banget bangsat. Nah itu awal, dan aku sampai sekarang nggak ngerasa itu lucunya di mana. Jujur demi apapun, kalau di dalam playground terserah lah. Aku nggak ngerasa lucunya di mana. Karena kalau aku menurutku benar lucu, aku nggak bisa aku bukan tipe orang yang bisa nyembunyiin ketawa. Aku pasti akan ketawa. Di situ aku nggak ketawa. Menurutku nggak lucu. Nah itulah awal mulanya terjadi podcast pada umumnya. Nah kalau ditanya podcast pada umumnya kenapa aku nggak seperti podcaster pada umumnya, yang ada di otakku, Jot pinginnya aku jadi apa adanya, bukan maksa lucu. That's why aku butuh Yuka untuk lucu. Di situ aku masih setuju, tapi ya udahlah, malas aku kalau diterusin ntar dibilang reverse psikologi atau ini Kayak lagi. gini dipikirin tuh, kayak gini-gini tuh, pick me-nya, NPD-nya, kayak gini dipikirin tuh sama dia tuh. Padahal tadi dia udah janji nggak kepikiran tuh. Oke, kalau misalnya di Side Brothers, 3 orang ini vibes-nya lucu banget bangsat. Dan aku cuma ketawa doang. Berkali-kali aku cuma ketawa, cuma yang marah-marah, cuma nyapuin dikit-dikit. Misalnya Jot ketiduran, kok tidur, cuma gitu doang. Bukan yang bisa nebelin kayak Niko, bukan diksi kayak Yuka, atau bukan yang bisa main playmaker kayak dia. Tugasku itu cuma ketawa atau marah, dan marahnya itu cuma tipis doang. Berarti lu ngerasa lu bisa lebih dari itu. Enggak dong. Aku ngerasa kayak Nggak, maksudnya oh iya. Maksudku aku bisa kontribusi apa? Untuk lebih lucu. Ini kalian klip ya. Tolong nih, ntar Tekniko juga. Nih, yuk. Ini berarti maksud TP itu dia pengen lebih banyak screen time. Ya. Enggak dong. Next, besok kita main di TP ya. Enggak. Kita main di TP ya. Kata-kata ini sudah capek aku. Ini ya, nih kontol sumpah. Enggak di depan kamera. Nih, after syuting pertama. Das. Sumpah lucu banget gua main di TP. Kita main TP lucu banget gara-gara enggak ada kau, Nick. Oke, ini di Jember nih terjadinya. Gara-gara sering main di TP, besok kita main di Niko ya. Ya masih sering tuh, masih aku mana yang main di Niko? Mana yang katanya bakal ngejokes Niko? Kok aku lagi yang jadi kesetnya? Ya besok kita main di TP ya guys. Niko, yuk kita main di TP. Dia kayak berarti kita kurang memberikan ruang pada TP. Enggak ada. Maksudku enggak gitu. Konsepnya gimana ya? Masih, aduh males aku jadinya kan. Gue kurangin gimmick dulu ya, nggak apa-apa deh besok. Nggak bisa dong, itu kekuatan Side Brothers anjing. Explore nggak apa-apa. Nih, emang ini menurut gue ya, emang gue nggak tahu ya, ini memang keras atau kayak gimana. Ini terjadi di beberapa manusia. Emang kita tuh nggak bisa menilai diri kita sendiri. Kalian pasti paham
lucu maksud gua yang TP punya, tapi TP sampai mati tuh nggak akan paham. Coba kasih siapa yang menurut tahu ngerti lucunya TP itu, kalian ngerti kan maksud gua tuh gimana? Nonton. Mau masuk RS. Bodoh amat dah gua emang kagak mau lucu-lucu banget gua. Berarti lucu sama dengan Nah itu problem lu, itu. Nih, di gua nih, ini nih misalnya nih, menurut gua udah nggak lucu, cok. Lucu anjing. Ya udah, kalau gua ngeliat, oke masih ada reaksi ketawa, penonton masih ketawa, lu masih ketawa, masih works. Menurut gua ngentot, gua bosen banget main begini, anjing bosen banget, gua bangsat. Lu kira gua nggak bosen main itu? Cuma kalau itu masih works ya udah sih. Kan gue bukan stand up comedian yang dimana selalu ada hal baru gitu. Jadi gue abis apa yang gue punya gitu. Itu mungkin aku nggak punya anjing. Itu mungkin aku yang nggak punya. Aku bisa mengebis apa ya dari diriku ya anjing. Yang menurut orang lain lucu dan aku nggak lucu, aku nggak nemu selain. Jadi kadang tuh jokes-jokes yang gue keluarin itu gue rius, ya. Dan itu udah nggak lucu buat gue. Tapi itu lucu dan aku jadi bayangin lagi waktu dia pura-pura tidur tapi sendirian di live streaming dia kan ngentot. Sumpah nggak works anjing, ternyata kalau dipakai di stream nggak works, ngentot. Gue sampai nggak ada yang bangunin anjing. Dia berharap dibangunin sama siapa? Mentok sama donate, orang masih harus pencet dulu tip-tap.gg/Thierryson. Masih lama tuh anjing. Ya isi pikiranku ya lucu harus menurutku ya harus lucu. Itu Guraisu. Ya. Kenapa Grace? Kok lagi main sakit perut, kamu nggak ada peduli-peduli apa gimana? Bentar, ini aku mencoba menengahi. Emang Jot tahu comments dari mana? Aku udah bilang dari dia. Dari tadi, udah bilang ke dia dari tadi. Udah, Terus kau harapannya apa? nggak ada sih. Kan gue taunya lu lagi live. Kan gue nggak tahu lu udah kelar live. Lu juga nggak ngomong. Lu terakhir balas chat gue jam 1.58. Gini, Grace. Ah, ini aku ada pembelaan. Kenapa? Ini karena IQ ku tuh 100, Grace. Aku tidak punya power untuk mengetahui hal itulah. Kesalahan aku lah. Grace, menurutmu Jot tes IQ berapa? Jujur. Tergantung, karena tes IQ itu lebih ke ini loh, lu kuat di membayangkan sesuatu apa enggak gitu. Ya menurutmu Jot berapa? Jut tuh nggak bisa ngebayangin sesuatu gitu. Batu dia nggak percaya sama gua, Grace. Dia 100. Dia pinter loh, Grace. Dia pinter karena dia rajin, Mas. Gua kasih lu satu ruangan 5x5. Ubah ini jadi studio, Pe. Kebayang nggak? Kebayang. Gua enggak, bos. Kan kalau misalkan jago matematika belum tentu IQ tinggi loh. Gua nggak Kan kebayang. masih banyak bidang lain. Aku menilai IQ Jot. kan nggak cuma tes IQ kan nggak cuma ngitung doang. Aku menilai Jot itu bukan karena jago matematika, Grace. Karena problem solving. Ya. Pada saat dia punya masalah, pada saat dia dihadapi oleh suatu masalah, pada saat dia melakukan sesuatu hal, ngurusin sesuatu hal yang kita tahu dia ngurusin apa aja, habis itu pada saat dia bijaknya itu menurutku itu di IQ tinggi. Itu pengalaman hidup gak sih? Pengalaman hidup itu ngaruh banget, berpengaruh besar. Pertama pengalaman hidup. Yang kedua yang ngajarin gue soal problem solving, yang sebenarnya Tere lagi sekarang lakukan, tamatin tuh Kumon. Kumon sangat mengajarkan gue problem solving. Kumon ya? Itu harus tamat. Menurut gue kalau lo pengen Tere problem solvingnya kuat, Kumon salah satu cara ngasah. Oke, yang matematika. Ya, enggak problem solving kehidupan itu belajar. Enggak, kan Kumon ada dua sini. Inggris sama matematika. Ini matematika ya. Tapi kan IQ beda sama bedanya nanti. Enggak, lebih ke menurutku sih IQ Jot tinggi ya. IQ Jot tinggi, IQ udah pasti. Yuka udah pasti itu nggak usah debat itu. Yuka ya? Itu udah pasti itu. Udah dari terlihat apa dari Oke. dari gitunya dia. Hah? Apa urusannya? Gampang risih. Gua ngeliat tuh ya orang-orang IQ tinggi beberapa temen gua itu tuh gampang risih sama sekitar.
atau risih sama diri sendiri. Lu sering ikut kayak gini-gini. Gue nggak tahu ya, ini beberapa temen gue doang nih. Kebiasaannya tuh mereka tuh gampang risih akan sebuah situasi. Dan gampang orang-orang ber-IQ tinggi tuh lumayan gampang menangkap sesuatu secara cepat. Yuka bahkan main HP pun bisa nangkep tuh. Iya. Dia multitasking masih bisa. Grace, Nggak menurut bisa multitasking. Nggak bisa gue. Grace, menurutmu kalau di Side Brothers, gak usah 9 orang, Side Brothers saja 4 orang. IQ paling tinggi Yuka, nomor 2 siapa? Niko. 3? 3 ya. Ya Jod lah. Nggak tahu sih. Ya harus tes IQ sih. Penasaran aku beneran. Pokoknya dia bilang kalau gue, Aku ngerasa Jod nomor 2. intinya kalau misalnya dia nggak percaya gue, dia kan nggak percaya gue 100. Katanya kalau IQ gue lebih rendah daripada TP mau potong kuping. Bener ya? Iya. Jangan dong, aku gak punya kuping lucu anjing. Bayangin gak punya kuping lucu, bangsat. Tapi kita tes ya, beneran tes. Iya. Tapi yang Nggak usah pertama belajar. blindly. Yang kedua jangan throwing. Itu dong, Jod. Hah? Emotional intelligence lu juga. Apa itu? EQ. EQ. Kan IQ intelligent. Itu tesnya gimana tuh kayak IQ? Nggak tahu aku. Karena kayak IQ lu kacau deh. Lu tuh kacau kayaknya gue. Yang QQ gitu gue kayak kacau deh. Enggak, emotional intelligence lu kok kayak kacau banget sih. Aku ngerasa Jod better jauh sih, Grace. Aku pertama kali kenal Jod di sini, habis gitu semakin ke sini dia semakin emosionalnya semakin oke sih. Better jauh. Nah kalau mens ini gue belum nggak pernah paham nih gue nih. Coba nih soal mens ini nih kita kelarin nih. Ini kan lu live streaming, ya kan? Lu nggak ngabarin gue udah kelar atau belum? Kenapa lu tiba-tiba telepon gue kacau? Lu nggak ada peduli sama gue? Maksudnya itu apa sih? Kayak gitu tuh maksudnya itu apa sih? Ini- Gue kan cuma suka iseng doang ngomong kayak gitu. Oh iseng dong. Dia cuma Emang gue pernah mempermasalahkan hal-hal Oh tersebut? nggak ada yang bilang lu masalah kan? Hidung lu tuh kembang pis. dia tuh cuma kangen tapi gengsi mau ngomong, Jod. Akhirnya nyari masalah itu sebenarnya cuma pingin dapat perhatianmu. Karena sebenarnya kangen. Itu baju lu udah bener belum? Baju apa? Yang runtuh itu. Belum. Mau beli lemari, Ayo besok. temenin yuk. Ayo jam sore. Nggak bisa kok, besok ada kerjaan, Cok. Lu siapa sih, Grace? Gue juga nggak tahu gue siapa. Dia udah karena terkenal. gue suka Dia udah lebih gede daripada kita. Udah. Kok banyak banget kerjaan? Dia udah lebih gede dari apapun, dia lebih gede daripada kita. Iri loh kita loh. banget. Jangan dong, kalian kan ini bersama-sama. TP ini tadi gue berdebat sama TP nggak kelar. Sekarang gua berdebat sama Grace ya. Ya nggak mau ini, dia bilang TP Labs itu bukan fans dia, kan aneh kan ya. Aduh. Bodoh banget kan.